Janganlah kamu menyebut siapapun Bapa. Nah, apakah Yesus melarang kita untuk menyebut orang tua kita sebagai Bapa? Atau ketika kita di tempat kerja, atau kita di ladang pelayanan, atau di rumah, dimanapun kita dilarang untuk menyebut siapapun Bapa? Silahkan simak jawabannya di dalam video ini. Oke guys, jumpa lagi di channel kita, channel Victor Official. Kiranya teman-teman semua dimanapun berada diberkati, dilindungi oleh Tuhan. Dan buat teman-teman yang baru subscribe ke channel ini, selamat datang. Kiranya teman-teman semuanya diberkati. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, dan bagikan ke teman-teman yang lain supaya mereka juga diberkati. Nah, saudara sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas satu topik, yaitu janganlah kamu menyebut siapapun Bapa. Nah, ini tertulis di dalam Matius pasal 23 ayat 9, di mana dalam teks lengkapnya tertulis bahwa dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya ada satu Bapakmu, yaitu Dia yang di sorga. Nah, saudara membaca bagian ini, saya selalu teringat akan beberapa waktu lalu ketika saya berdiskusi dengan Muslim mengenai ketuhanan Yesus dan juga kenabian Muhammad. Pada saat itu kita berdiskusinya, debatnya melalui aplikasi Lemo, dan tidak ada saling melihat wajah. Dan pada akhirnya saya tahu bahwa orang yang berdiskusi dengan saya adalah Ustadz Zulfikri. Nah, Ustadz Zulfikri ini mengutip bagian ini untuk menunjukkan bahwa bagian ini jelas Yesus mengakui dirinya sebagai orang biasa yang juga menyembah Bapa. Dia bukan Tuhan. Nah, menurut Ustadz Zulfikri, bagian ini menyatakan bahwa Yesus bukanlah objek penyembahan atau Tuhan, sebab bahkan ia juga menyatakan untuk penyebutan Bapa juga hanya diberikan kepada Allah. Nah, pada dasarnya para polemikus Islam ketika mengutip bagian dari kitab suci, orang Kristen tidak peduli entah konteksnya berbicara tentang apa. Yang penting ada kata yang mereka butuhkan, itu ada dalam teks. Mereka akan menggunakannya sebagai senjata untuk menyerang. Nah, terkadang tanpa disadari yang mereka pakai untuk menjadi senjata untuk menyerang, itu digunakan senjata untuk menghantam kembali kepala mereka. Nah, saudara, saya sebenarnya tidak mau membahas mengenai hal ini, tetapi karena teringat bahwa dia pernah mengutip bagian ini ketika dalam perdebatan. Nah, sehingga dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan Yesus mengatakan bahwa janganlah kamu menyebut siapapun Bapa, karena hanya ada satu Bapa, yaitu Dia yang di surga. Nah, saudara, konteks dari Matius pasal 23 adalah kecaman Yesus terhadap para ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka suka dengan kehormatan baik di pasar maupun di tempat umum. Suka untuk dipanggil rabi. Nah, di dalam bagian ini Yesus berpaling kepada murid-muridnya dan berkata, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya ada satu rabimu, dan kamu semuanya adalah saudara. Dalam ayatnya yang ke-8. Nah, pada awal bagian ini Yesus berkata bahwa para ahli Taurat dan orang Farisi menduduki kursi Musa. Telah menduduki kursi Musa. Pernyataan menduduki kursi Musa adalah bahwa mereka menggantikan posisi Musa sebagai pengajar Taurat, sebagai penyambung lidah Allah untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada umat Allah. Nah, kemudian Yesus menjelaskan bahwa
turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tapi jangan kamu turuti perbuatan mereka. Mengapa? Karena mereka mengajar tetapi tidak melakukannya. Di dalam ayatnya yang ketiga, mereka mengikat beban dan menaruh di atas pundak seseorang, tetapi mereka tidak menyentuhnya. Segala sesuatu yang mereka lakukan hanya untuk dilihat orang. Nah, ini adalah motivasi yang ditentang oleh Yesus. Karena yang dilakukan para ahli Taurat adalah mereka ingin dilihat orang bahwa mereka sekalian adalah orang yang paham Taurat, mengajar Taurat, tetapi tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Dan bahkan mereka ketika di tempat umum suka duduk di tempat-tempat yang terhormat. Ketika di tempat ibadah mereka suka duduk di depan. Dan mereka mau dipanggil sebagai rabi. Nah, rabi ini adalah gelar kehormatan yang diberikan seorang murid Yahudi kepada gurunya. Nah, Yesus sendiri dipanggil rabi oleh murid-muridnya dan juga orang lain. Nah, sebab dalam Yudaisme sebutan itu merupakan tanda hormat atau tanda sikap santun kepada seorang guru. Itu di dalam Yudaisme kira-kira seperti itu. Nah, di dalam Injil Matius, istilah rabi mempunyai konotasi yang jelek. Satu-satunya murid Yesus yang menyebut sebagai rabi, Yesus sebagai rabi adalah Yudas Iskariot. Di dalam Matius pasal 26 ayat 25, ketika di dalam perjamuan makan dan Yesus berkata bahwa ada pengkhianat di tengah-tengah mereka, maka respon Yudas Iskariot adalah bukan aku ya rabi. Saudara mungkin ingat itu atau itu ya. Nah, bagian kedua adalah ketika Yesus di Taman Getsemani, ia mencium Yesus dan berkata salam rabi. Nah, ciuman dia dan ungkapan salam rabi menjadi tanda bagi para polisi di Bait Allah untuk menangkap Yesus yang telah Yudas jual sebesar 30 keping perak. Nah, inilah yang membuat di dalam catatan Matius istilah rabi bermakna jelek. Nah, dan ini menolong kita untuk memahami latar belakang tulisan Matius dan polemik yang sedang ia hadapi atau sedang ia amati. Nah, dengan latar belakang ahli Taurat dan Farisi yang demikian, Yesus mengingatkan muridnya untuk menolak segala kehormatan. Setelah Yesus mengatakan seperti yang ada di dalam ayat 8, kemudian ia melanjutkan, tetapi kamu jangan mau disebut sebagai sebagai rabi, sebab hanya ada satu rabi, yaitu dan hanya ada satu rabi, dan kamu semuanya adalah anggota satu keluarga. Itu ada di dalam ayatnya yang ke-8. Nah, tentu saja anggota dari satu keluarga tidak saling menyapa dengan sebutan resmi, meskipun ada di antara mereka yang mempunyai kedudukan tinggi, yaitu ketika kita mengamati di dalam kehidupan keluarga dimanapun kita berada. Nah, misalnya ketika John Smith dianugerahi gelar bangsawan oleh Ratu Inggris, maka saudaranya biasa memanggilnya John dan tidak serta-merta langsung memanggil dia Sir John. Nah, meskipun orang lain dengan selayaknya memanggil dia Sir John, tetapi bagi keluarganya dia tetaplah John. Nah, pernyataan Yesus mengenai jangan menyebut siapapun Bapa tidak dimaksudkan bahwa para pengikutnya jangan memanggil ayah mereka sebagai Bapa, tetapi gelar kehormatan di antara para murid. Jadi Tuhan Yesus tidak sedang mengatakan bahwa jangan sebut siapapun kecuali jangan menyebut siapapun Bapa kecuali Allah. Bukan itu yang dimaksudkan di dalam teks ini. Pembaca Yahudi akan langsung memahami bagian ini, bahwa maksud Yesus bukan seperti itu. Sebab di dalam Yudaisme
sudah menjadi hal yang lumrah untuk mereka menyebut ayah mereka sebagai Aba atau Bapa. Nah, yang walaupun secara rohani uh, kita hanyalah Allah, hanya Allah lah yang merupakan Bapa kita. Dan jangan kita memberikan gelar kepada manusia dalam arti yang khusus yang hanya menjadi milik Allah. Misalkan kita jangan mengatakan kepada Bapak kita bahwa oh, Bapak yang mulia, Bapak yang ajaib, atau Bapak yang kekal, pencipta langit dan bumi dan sebagainya. Nah, ini adalah gelar yang hanya merupakan kekhususan bagi Allah, dan hanya Allah lah yang memiliki gelar seperti ini. Sekali lagi, teks ini tidak sedang mengatakan kepada kita bahwa Alkitab melarang kita untuk menyebut ayah kita sebagai Bapa. Jadi mulai sekarang jangan menyebut siapapun Bapa, entah di rumah, di tempat kerja, atau tempat pelayanan. Teks ini sekali lagi tidak mengatakan demikian. Yang dimaksudkan dalam teks adalah penggunaan gelar kehormatan seperti para ahli Taurat dan juga orang Farisi, supaya mereka dilihat orang. Dengan gelar itu mereka suka dikatakan bahwa mereka memakai jubah yang panjang, berdoa di pinggir jalan, mencari kehormatan. Bahkan Yesus menyebut mereka sebagai kubur yang berlebur putih. Mereka kelihatan keluarnya rapi, tetapi di dalamnya penuh dengan kotoran dan tulang belulang. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, celakalah kamu ahli Taurat, celakalah kamu orang Farisi, karena walaupun mereka menduduki kursi Musa, tetapi mereka tidak jadi teladan, justru menjadi batu sandungan. Ketika saudara baca di dalam ayatnya yang ke-13. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, beberapa tahun yang lalu, bila ada seorang uskup yang baru tiba di daerah keuskupannya di Inggris, dia akan cepat-cepat menceritakan bahwa ia tidak mau disebut sebagai my lord atau tuan, dan ini adalah aplikasi sejati dari makna kata-kata Yesus. Tuhan kiranya menyertai saudara sekalian dan memberkati saudara sekalian dimanapun berada. Shalom.